Selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Sudah ngopi belum? Seruput di Rek. Mantap. Ya, hari ini kita akan lanjutkan ya, nerusno obrolan kita sebelumnya tentang apa? Solusi mengatasi stres. Dan teman-teman, kalau hari ini kita masuk pada obrolan yang ke-9, bagaimana dengan teman-teman? Apakah permasalahan dari teman-teman sudah terjawab? Apakah ketika teman-teman nonton gitu ya, obrolan Cak Agus ini stres-stresnya jadi hilang, melembar kemana-mana? Atau justru makin stres, ngomong apa sih hari iku gitu? Ngomong apa sih wong iku gitu? Nah teman-teman, bagi yang belum mendapatkan solusi atau masih stres gitu ya, masih terlalu banyak nih beban berat numpuk. Nah ini teman-teman, ada solusi yang ke-9. Apa sih Cak? Kok solusinya ono 1 sampai 9? Sakjane ya 8 sih iki, hari ini sakjane 8. Karena apa? Sing ping 6 kan prakteke. Nah, iki iso dianggap sing 8 ya iso dianggap sing 9 gitu lho. Nek secara obrolan secara video iki sing 9, nek secara tahapan iki sing 8. Nah, ngerti enggak iki sing luar Jawa? Nek gak ngerti ya wis nanti tanya di Mbak Google gitu ya. Cak Agus ngetiknya nanti kesuwen itu kelamaan. Nah, teman-teman, solusi mengatasi stres memang nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Gak koyo apa ya istilahnya, nggak semudah membalikkan telapak tangan selesai, enggak. Karena apa? Ya karena levelnya itu beda-beda gitu ya, tingkat kesetresan. Kok tingkat kesetresan ya istilahnya apa lah, kalau ide cari sendirilah istilahnya apa. Jadi levelnya orang stres itu memang beda-beda. Ada yang memang mungkin ya saking banyaknya masalah gitu, sampai pada yang ke-9 ini masih belum menemukan solusi. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin juga dari video pertama sudah mendapatkan solusi. Nah, ini yang ke-9 ini kira-kira apa yang akan kita bicarakan, teman-teman? Solusi untuk mengatasi stres gitu ya, supaya kita nggak stres. Ya apa sih carane? Golek sahabat sejati rek gitu loh. Cari sahabat sejati gitu loh. Kenapa sih kok kita perlu sahabat gitu ya? Nah, tunggu dulu sebelum kita masuk dari kenapa kita perlu sahabat, kenapa kita memerlukan seorang sahabat. Nah, sebaiknya gitu ya, teman-teman pahami ini dulu, tahapan-tahapan kita di dalam membangun sahabat. Teman-teman, yang jelas sahabat itu beda dengan namanya teman gitu ya. Jadi pertama, ketika kita berkenalan dengan seseorang, biasanya apa yang kita tanyakan dan kita ceritakan? Pasti yang pertama kan nama, ya kan? Tempat tinggal. Nah, itulah yang standar, nama, tempat tinggal. Ya, kadang juga tanggal lahir gitu ya, sensus penduduk. Nah, kadang-kadang juga seperti itu. Tapi ya, yang lebih simpel-simpelnya benar, nama, tempat tinggal, habis itu nomor WA. Ini penting ini, bagi para jomblo gitu ya, para jombloan dan jomblowati. Nomor itu penting, nomor WA itu penting. Nek zamanku ya, zamannya Cak Agus ya, sebelum muncul WA, apa kok sampai Cak Agus duwe bojo? Ini nanti tak ceritain di video yang lain. Tapi ada rahasia singkat Singkatnya gini, rajin rek nyimpen nomor telepon lawan jenismu. Muga-muga semoga saja kenalan kalian itu yang gak suka gonta-ganti nomor. Dan salah satunya, ini tips, ini rahasia. Ojo ngomong-ngomong bojoku ya, jangan bilang-bilang sama istriku ya. Ya, orang yang gak suka gonta-ganti nomor nomor telepon ya. Kalau yang gak suka gonta-ganti, iku biasanya setia rek. Koyok bojoku iki wis ayu, setia. Pokoknya jos lah gitu ya. Awas ya, jangan lirik. Istriku, bojoku, sigarane nyawaku, aja nek sing ganggu. Gak oleh. Golek sing padha jomblone. Dosa muda bojone wong ya. Ilang iku. Nah, kita kembali lagi gini. Aku mau ngomong apa lali aku.
Jadi sebentar, lali. Oh iya soal kenalan gitu ya. Standarnya kan nek kenalan kan nama gitu ya, nama kemudian domisili atau alamat, udah standarnya itu, tambah nomor WA lah kalau untuk sekarang, atau mungkin juga akun jadi sosial media ya, itulah kenalan kita, standarnya kita seperti itu kalau kenalan gitu. Kemudian ketika jadi teman, masuk lebih dalam lagi, kita nggak cuma sekedar oh ya namaku Agus gitu ya, aku tinggal di Surabaya Jawa Timur, enggak sekedar itu. Kalau temen, mulai kita ceritakan apa? Dulu aku SD itu di sini di Malang gitu ya. Dulu aku nggak pernah TK loh. Ini elek-elek ini Cagus ini S4 loh. Apa itu S4? SD, SMP, STM, Sati lu S4, SD 4. Jadi tingkatan berbeda, mulai cerita, mulai mungkin sekolah, pekerjaan, ya kan? Meningkat lagi mungkin hobi. Ya, ini tingkat level teman. Nah, tapi kalau sudah meningkat pada levelnya sahabat, yang diceritakan itu naik. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar hobi. Ya, Rek, mabar bareng yo. Mabar bareng. Mabar kan main bareng. Ini pemborosan kata. Lah, lupakan itu. Jadi gini teman-teman, ada levelnya gitu. Sahabat, levelnya apa? Wes mulai curhat, cerita soal hidup. Mulai cerita gitu loh. Misalnya kalian nih lagi PDKT sama cewek, kalian mau cerita sama siapa? Kenalan yang baru baru? Enggak mungkin. Teman. Hati-hati. Ntar ditikung kamu ya. Ntar kena tikung temanmu sendiri gitu. Ada kok temanku itu. Ya, dulu ditikung teman, sekarang ditikung corona. Aduh, namanya siapa? Nanti cari tahu sendiri aja. Nah, teman-teman, jadi ono levelnya gitu. Kita ada levelnya. Ada level, ya naik gitu loh. Enggak cuma kenalan toh, enggak. Terus dari teman, meningkat. Ada lagi perlu jadi sahabat gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan begini. Kira-kira siapa yang bisa jadi sahabat kita? Kriterianya harus seperti apa seorang sahabat itu? Kemudian apa untungnya kita punya sahabat? Kalau punya sahabat cuma untuk merugikan kita, dia datang ketika dia butuh, udah nggak butuh kabur, lah itu namanya bukan sahabat. Itu namanya kita itu cuma dimanfaatin gitu loh ya. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana caranya memilih sahabat dan apa gunanya kita punya sahabat itu. Jadi gini teman-teman, Cagus percaya gitu lah. Kalau teman-teman itu punya kriteria seorang sahabat itu harus seperti apa. Kalian udah punya, cuma Cagus mau tambahkan gitu ya. Tambahan dari Cagus ini. Sahabat itu orang yang satu hati dan satu batin dengan kita. Nah, kemudian apa lagi? Dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan kita saat kita terjepit sekalipun. Wes lah, adewe susah kayak apa? Kita susahnya kayak apa? Dia yang selalu berada di samping kita, nggak pernah meninggalkan kita. Nah, itulah sahabat. Mungkin teman-teman boleh tambahkan gitu ya dengan kriteria-kriteria yang lain yang teman-teman udah miliki. Terus untungnya apa punya sahabat? Apa untungnya? Untungnya apa? Teman-teman, dari kriteria yang Cak Agus sampaikan tadi, bahwa sahabat itu adalah seseorang yang nggak pernah meninggalkan kita saat kita terjepit. Untungnya apa? Ya kita dalam keadaan susah gitu. Kayak gini ya, misalnya Kak Jaluk sih ya, yang kita nggak minta gitu loh, amit-amit lah gitu dari wong Jawa gitu ya. Kita nggak minta. Misalnya kena corona, itu kan orang-orang udah pada kabur semua kan, nggak ada yang mau mendekat. Tapi masih ada seseorang yang mau berada di sampingmu. Sopo iku? Awas loh ya, jangan dijawab. Oh, perawat atau dokter, bukan, maksudnya gitu ya. Yang setia lah. Oke, kita harus social distancing, physical distancing, jaga jarak. Tapi kan, saya alat wis canggih gitu loh. Ya telepon kayak video call, iku sahabatmu gitu. Orang-orang yang menopang seperti itulah, itu sahabat. Untungnya apa? Ya kita itu makin kuat. Ya kan? Ketika kita mau roboh ke belakang, ada yang mendorong.
Bukan mendorong terus biar nyusep, enggak, gitu. Mendorong supaya kita kuat gitu. Nah, teman-teman itu gitu. Adakah yang lain? Ya pasti banyak, kalau tanya apa ada yang lain gitu loh. Kayak apa? Apa itu ya? Masa sih orang ngerti gitu loh. Masa sih kalian nggak ngerti apa sih keuntungannya punya sahabat? Oh iya Cak, nah punya sahabat itu enak gitu. Loh apa? Iya, pas kita nggak ada uang tinggal datang aja ke kosan dia, sudah kita bisa makan. Namanya itu manfaatin gitu ya. Kalau kalian punya sahabat, nggak usah lah kalian datengin minta gitu ya. Teman kalian akan datang untuk ngasih buat kalian gitu loh. Ini gak usah khawatir lah, banyak untungnya sahabat. Terus kita juga bisa mencurahkan seluruh isi hati kita gitu. Kita curahkan keresahan dalam jiwa. Ini Cak Agus nyoba sing puitis loh, padahal gak iso gitu. Iso ya ngene iki. Nah, tempat kita mencurahkan gitu. Jadi beban-beban kita curahkan, kita omongkan, blek. Ya wis lah, kita plong. Ingat dalam video-video yang kemarin gitu ya. Ketika kita tumpahkan, kita mau ngambil keputusan untuk melepaskan beban, kan plong. Seperti yang Cak Agus lakukan gitu. Salah satu cara melepas beban yang Cak Agus lakukan apa? Cerita sama siapa? Sahabat gitu loh. Kriterianya ya itu tadi. Siapa sahabatnya Cak Agus? Nah, sahabat Cak Agus sing paling deket sama Cak Agus itu sapa? Bojoku dhewe, istriku sendiri. Kenapa bisa begitu? Iya, loh, lah wong istriku ya, istri jarine wong Jawa kan garwa, sigarane nyawa, separuh nafasku iki rek gak ono, kosong, separuh jiwaku iki kosong, sing separuh sapa? Diisi bojoku gitu loh. Ya ini bukan gombal, tapi ini benar-benar serius. Karena orang menikah itu ya, 2 jadi 1. Jadi yang kosong, ini kan cuma separuh, garwa, sigarane nyawa. Nyawaku sing separuh iki gak ono. Nyawaku sing separuh iki ya bojoku. Dan nek bojoku ilang, ya kali separuh. Padha ae jadi zombie. Ngono lho. Itu gitu loh. Jadi kenapa Cak Agus milih istri sebagai sahabat terbaik terdekat? Alasannya salah satu alasannya itu. Makanya ketika ada apa-apa, Cak Agus ini sebenarnya orangnya tertutup, gak seneng cerita, tidak suka cerita, tidak suka curhat lebih tepatnya gitu. Tapi ketika sudah punya istri nih, semua Cak Agus ungkapkan, curahkan semua. Sahabat yang lain punya, tapi masih ada yang Cak Agus tutupi. Kalau di depan istri, tak bongkar kabeh, aku ngomong kabeh. Jadi gitu. Jadi biasanya gitu ya, caranya Cak Agus itu ya ngomong, Mi, yang aku itu tadi gini-gini loh. Tadi itu ketemu orang gini-gini, dia cerita begini-begini, dan dia ngomongin aku begini. Atau misalnya, yang ini loh, ada orang menghadapi masalah iki. Terus aku enaknya opo? Enaknya aku bagaimana? Gitu. Nah itulah gunanya sahabat. Apalagi kalau sahabat itu pasangan kita. Dahsyat itu gitu loh. Enak, keren gitu. Jadi ada banyak manfaatnya. Kita tuh perlu sahabat. Atau mungkin teman-teman protes ini, Cak, kapok aku duwe sahabat itu. Wes aku nggak butuh sahabat. Saya nggak butuh sahabat. Sahabat itu apa sih? Percuma. Sering tukaran gitu, sering berantem. Ya betul sih gitu ya. Dengan istri juga sering gitu, perbedaan pendapat gitu loh. Perselisihan itu pasti, tapi kan bisa diselesaikan gitu loh. Terus ya apa Cak? Nek duwe sahabat koyo ngono. Kalau punya sahabat seperti itu, apa yang harus aku lakukan Cak? Ya, teman-teman, gampang gitu loh. Tergantung kalian punya dasar itu apa. Tergantung kalian punya pondasi itu apa. Dan pondasi yo sing tepat untuk sahabat, bukan karena kekayaannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena dia terkenal, enggak. Pondasi yang paling tepat untuk sahabat itu apa? Kasih. Wes lah. Sak jengkel-jengkele, semarah-marahnya kita dengan sahabat kita, kalau kita dasari dengan kasih, aku mengasihi dia kok. Enggak jadi ngamuk gitu loh. Ya oke lah, penting ngamuk saat itu, habis itu sudah selesai. Nah, teman-teman,
Sekali lagi, kalian itu butuh sahabat gitu ya. Kalian butuh sahabat. Karena apa? Nggak bisa kalian ngomong, enggak, aku nggak butuh siapa-siapa kok. Nggak bisa. Tuhan ciptakan kita itu sebagai makhluk sosial. Tuhan nggak ciptakan Adam itu sendirian loh. Tuhan ciptakan Adam, tapi juga ada Hawa sebagai sahabat terbaiknya. Nah, kalian mau mengingkari apa yang diciptakan Tuhan, natur kalian, aslinya kalian, diciptakan itu kaya apa? Nggak bisa gitu. Kita perlu sahabat, kita butuh sahabat. Karena apa? Karena sahabat itu tempat berbagi seluruh isi jiwa dengan segenap hati. Nah, inilah teman-teman pentingnya kita punya sahabat dan banyak manfaatnya kita punya sahabat. Termasuk untuk mengatasi stres kita. Oke, sekian dulu obrolan di warung kopinya Cak Agus. Sampai ketemu di dalam obrolan-obrolan selanjutnya dan salam.